lihat dia ternyata mereka itu bukan pedagang ataupun bukan pelaku UMKM. Saya buat pemerintah. Pokoknya paling peringkatnya tuh paling akhir Sinovac. Sampurasun, kembali lagi bersama saya Aji di channel saya yang baru. Bukan yang baru deh. Tapi jadi gini loh, saya sebelum bertanya-tanya ke yang sebelah saya ini, jadi belum tahu kan namanya siapa, nanti saya perkenalkan. Saya akan memberitahu dulu kenapa saya ganti nama channel dari Tri Aji Kaji Official jadi cabai merah gitu. Cabai merah, cabai rawit, Cabai merah. Jadi saya sebelumnya saya mohon maaf dan berterima kasih juga kepada para baraya subscriber konten-konten cerita mistis, konten-konten hiburan gitu ya. Saya minta maaf dan berterima kasih karena di video selanjutnya saya mungkin tidak akan lagi mengupload tentang cerita mistis, tentang hiburan gitu. Tapi kalau untuk sosial ada kemungkinan saya masih mengupload, tapi tidak terlalu intens kayak dulu. Untuk nama channel Cabai Merah ini saya akan fokus ke video berbincang santai yang bermanfaat dan ada bahasan-bahasan yang positifnya bisa diambil lah. Seperti itu. Jadi ada yang perlu dibahas tapi nggak tahu ngebahas apa ini teh. konsep cabai merah teh. Cabai merah Maksudnya tuh. apa nih? Nah, kenapa saya menamakan channel baru saya Cabai Merah? Cabai merah kan warnanya bagus tuh. Merah gitu kan, menarik, tapi rasanya pedas. Nah, di situ warnanya bagus ya, pembahasan kitanya. Pedasnya itu nanti agak nyerempet kemana gitu. Ya pokoknya disimak aja terus lah. Sedikit ada sentilan-sentilan lah gitu ya. Sentilan gitu. Sebenarnya saya ada rekan saya satu lagi, Kang Epul namanya. Tapi masih belum bisa bergabung karena kebetulan alhamdulillah hari ini istrinya melahirkan anak yang kedua. Jadi untuk baraya di sana saya minta doanya ya. Betul. Selamat untuk Kang Epul. Kelahiran anak keduanya. Nah, atas kelahiran anak keduanya gitu, dan minta doanya agar istrinya segera sehat kembali. Sehat. Betul. Gitu. Amin. Nah, sekarang saya akan membahas intinya nih. Ini di sebelah saya sudah ada salah satu owner kopi di Bandung dengan nama produknya Duve Kopi. Duve kopi atau Duve cold brew juga bisa, boleh. Duve Kopi atau Duve Cold Brew juga bisa dengan Om Aris ya, atau Om Om Bule. Aris atau Om Bule. Nah, boleh. Om Aris dengan atau Om Bule. Ini produknya. Nih. Oh. Nah, jadi nanti baraya di sana kalau ya ada yang mau memesan produknya Om Bule bisa nanti ke Instagramnya ya. Bisa ke Instagramnya. Kebetulan bisa. Udah ada Davi cold brew aja udah. Davi Cold Brew ya. Nanti saya cantumkan di description pokoknya. Nah, saya sedikit berbincang-bincang aja nih, Om Bule. Kan Om Bule ini salah satu owner dari Duve Kopi. Itu sejak dari kapan? Kalau dari perjalanan masih mulai berjalan bisnis kopi itu tahun 2017 ya, guys. 2017 guys. Bahaya. Oke. 2017 itu kebetulan awal saya kenal kopi. Jadi kebetulan yang tidak disengaja bertemu dengan salah satu pemilik kedai juga sih, atau bukan supplier lah, termasuk supplier juga gitu, kebetulan. Agak keren Ya kebetulan jadi dengan supplier kopi, kebetulan saya punya project di sana. Ya, terus bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dan akhirnya ya mulailah pengen mengenal lebih jauh tentang kopi. Oh. Awalnya itu aja sih. Awalnya itu. Berarti 2017 ya? 2017. Berarti mau jalan 4 tahun dong sekarang, 2021. 2021 ya. Mau jalan 4 tahun ya, berarti. 4 tahun. Oh, luar biasa nih. Nah, yang brewing, yang roasting teknik itu siapa? Om Bule sendiri? Untuk saat ini belum sih, kebetulan ya. Jadi kebetulan saya tuh cuman ngambil green bean. Ya, green bean jadi semacam ini kan bahan mentahnya. Roastingnya ke ngembak lundu. Gitu. Orang lain atau kadang-kadang juga sekalian ngerostingnya juga di sana sih ya, di tempat supplier saya gitu ya.
untuk saat ini. Mungkin ya kedepannya insya Allah lah, Insya Allah ya, mungkin, kalau ada rezekinya ya. ya insya Allah mungkin pengen sesuatu yang lebih mengeksplorasi lagi lah. Oh mantap, mantap. Termasuk masalah teknik-teknik yang kayak gitulah, banyak macam-macam gitu. Nih, saya punya sedikit pertanyaan yang agak unik, karena saya pernah mendengar ya, Duve Kopi ini kan udah lumayan banyak orang yang kenal ya. Alhamdulillah ya. sampai saat ini masih banyak penggemar. Nah ini yang uniknya dari sini nih. Jadi cara promosinya tuh keren sebenarnya. Jadi saya baru gitu mendengar promosi kopi yang tidak biasa gitu. Biasanya kan orang-orang tuh kalau misalkan jualan kopi, yang saya tahu ya, ini yang saya tahu, dia langsung buka shop, kalau enggak sebar pamflet atau brosur ya. Ya pamflet atau brosur gitu, itu udah umum, kalau enggak di online. Iya, iya. Kalau Om Bule enggak, coba ceritain Om gimana cara promosinya tuh. Kalau promosi sih karena kebetulan saya itu punya teman, punya rekan yang dalam kata lain mantan pecandu gitu ya. Oke. Pecandu apa nih? Pecandu hal-hal yang negatif. Oh, ya. Ini nggak usah ya nggak usah tahu diturutin lah. kayak Ya gitu. baru tahu lah. Dia itu yang dia omrolin, salah satu teknik dia memasarkan barangnya gitu ya, dengan sistem boom. Sistem bom. Di bom sebutnya gitu Oh. kan. Di bom istilahnya kita sebarin produk kita free, dalam artian atau tester lah gitu Oh ya. iya. Nah, biarkan mereka merasakan dulu gitu. Hmm. Jadi istilahnya saya itu investasi modal itu bikin produk, saya jadiin produk, saya sebarin ke orang-orang. Oke. Nah, setelah mereka merasakan manfaatnya kan otomatis mereka akan cari kita, Iya. gitu kan. Nah, itu salah satu teknik pertama. Iya. Jadi saya sebarin produk-produknya Heeh. orang-orang yang kebetulan suka kopi, dan akhirnya ya mereka merasakan, terus manfaatnya ada, mungkin dari tesnya juga kena, ya akhirnya kontak saya juga. Kontak saya. Istilahnya akhirnya ya beli, istilahnya dalam artian ya mulai menjadi langganan lah kayak gitulah. Jadi dari teknik orang yang tanda kutip mantan pecandu itu, karena dia itu nyebarin produknya itu ngasih ke orang dulu. Oh gitu. iya. Kan otomatis ketagihan tuh, atau sakau atau Oke. warna bahasa nukar itu kayak gitu kan. Tah, itu kan apa sih salah satu pemasaran secara langsung disebutnya. Kan kalau orang menyebarkan pamflet, kalau ini langsung menyebarkan produk secara gratis. Iya. Nah, terus katanya ada lagi ya ngasih-ngasihin produk secara gratisnya ke bukan kalangan ya, tapi komunitas burungnya. Nah, komunitas burung itu Gatangan. pasar paling besar untuk saat ini. Jadi gimana itu bisa nyampe ke situ? Ya kebetulan kan ya itu salah satu juga gitu. Jadi Oh. rekan saya juga mantan pecandu juga, kebetulan penggemar burung juga, udah lama bermain burung, dan menurut mereka gitu ya, salah satu amunisi kalau mereka lagi ada acara event kontes-kontes burung kayak gitu kan harus ada kopi. Oh betul. Nah, Betul. harus ada kopi kan? Iya. Dalam artian kopi yang ada di pasaran lah. Iya. Nah, mereka itu kan kadang-kadang punya berpikir kayak gini, aduh ribet. Lagi ada acara event, mesti nyeduh kopi dulu. Ke warung, ya ada proses beberapa lama gitu kan. Nah, akhirnya saya ngambil celah ke sana gitu. Coba aja produk saya gitu kan. Produk Davi Cold Brew ini yang dengan teknik tertentu dalam teknik perkopian itu kan. Jadi bisa langsung diminum. Enggak usah pakai istilahnya nunggu beberapa lama mesti manasin air dulu, enggak kan gitu kan. Saya coba aja masuk ke sana. Ini kopi para pemain manuk itu kan pemain burung gitu ya. Main burung lah. Manuk burung lah. Nggak usah lama-lama lah. Iya. Nunggu, Bu, beli kopi, nunggu lama gitu iya. kan. Sedangkan event masih berjalan terus. Iya. Gitu kan. Akhirnya ya saya coba masalin ke sana juga. Nah, ini kan ya istilahnya wah,
ini lebih efisien, Iya. lebih efisien, Lebih praktis lebih juga praktis, ya. bisa dibawa kemana-mana. Kalau misalnya kopinya yang panas, dapat yang diseduh, kan pakai gelas nih. Kan kalau event burung itu kan kadang-kadang orang tuh pada kemana, sana kemari gitu, ribet bawa kopi panas nih, kadang-kadang bisa jatuh juga, atau gimana lah. Nah, akhirnya ya masuk dan ternyata diterima. Gitu, dan ternyata katanya sih lebih jos dibanding kopi biasa. Mantap, gitu. mantap. Dan ya ini sebenarnya ya istilahnya ini salah satu amunisi para penggemar burung gitu aja gitu. Gitu. Pemasaran terbesar berarti dari situ ya? Dari situ. Alhamdulillah banyak orang sana. Ini kan kopi pure ya? Murni 100% 100% murni 100% tanpa murni. ada tambahan apapun. Iya. Kecuali air sih. Iya iyalah. Masa langsung digaras. Ada air. Jika ada arkoaci ya tuh. Nah, gini. Om Bul. Banyak orang, tidak banyak orang sih, tapi tidak banyak orang sih sebenarnya. Jadi kumanya. Ya, jadi belum belum banyak orang mengetahui bahwa kopi pure itu sebenarnya banyak manfaatnya. Oh iya, jelas. Banyak manfaatnya. Kan yang saya tahu orang-orang di sana, di luar sana memandang kopi itu jadi hal yang negatifnya saja. Itu bisa memacu serangan jantung. Nah, itu bisa menaikkan asam lambung. Ya. Kalau apalagi yang punya mah gitu langsung wah, kumat nih kalau minum kopi gitu kan. Nah, sebenarnya kan itu selain negatifnya positifnya juga banyak. Oh, banyak. Apa aja nih Om Bul? Manfaat kopi pure jadi itu apa aja? kalau berdasarkan tadi pandangan bahwa kopi itu kurang bagus bagi kesehatan gitu. Mungkin saya mesti flashback dulu ke zaman sekolah lah ya. Oh siap, zaman buhun. Kan zaman buhun mah lamun ti Sunda nih, orang Sunda gitu kan. Waktu kita masih anak-anak sekolah gitu kan. Tong loba teh ngopi bisi bodo. Mungkin itu salah satu sebab yang bikin paradigma orang itu, sebagian orang itu bahwa kopi itu jelek, bikin bodoh, atau ya mungkin tadi ke jantung jelek, ya itu kebetulan aja orangnya punya penyakit jantung. Nah, awalnya juga saya begitu sih, ngobat ngopi kayak mana bodoh gitu kan, cepet baheula gitu kan. Karena menurut sejarah yang saya tahu, yang saya belajar, saya tanya ke orang-orang yang lebih mendalami tentang kopi. Jadi image jelek kopi itu karena ada semacam pembodohan juga sih. Karena ada pembodohan publik ya. Ada permainan lah. Ya, permainan dari orang-orang tertentu yang bahwa kopi kita itu banyak kan diekspor keluar kan. Iya. Dulu akhirnya seperti itu. Dimindsetkan lah bahwa kopi itu jelek. Setelah saya terjun dan mengetahui sedikit tentang kopi, terus saya baca-baca literatur juga, ternyata banyak manfaatnya. Gitu kan. Kenapa sih orang berpikir kopi bisa menyebabkan jantung berdebar? Ya. Itu kalau ngopinya terlalu banyak. Kenapa sih kopi itu bisa meningkatkan asam lambung? Kopi yang gimana dulu gitu kan? Banyak sih versinya gitu kan. Kalau kebetulan orangnya punya penyakit asam lambung ya iyalah. Pasti. Tapi kalau orangnya sehat, ya alhamdulillah nyaman-nyaman aja gitu kan. Nah, kalau berangkat dari salah satu beberapa manfaat kopi banyak. Mungkin salah satunya ya yang jelas nih, yang jelas dan terasa oleh kita sih meningkatkan stamina satu. Udah jelas. Terus kita lebih semangat. Saya dulu kan sampai sekarang juga masih sih istilahnya kerja di proyek. Kerja proyek di lapangan. Dan begitu saya minum kopi, salah satu minuman yang mesti saya ada di lapangan itu ya kopi. Begitu saya udah mulai stamina agak turun, minum kopi, stamina naik lagi. Lebih fokus juga gitu kan. Berarti sejenis booster gitu. Booster. Termasuk meningkatkan konsentrasi juga sih. Kalau misalnya dulu suka tulis diary lah gitu, bahasa nama gitu, buku harian gitu. Kopi mesti ada.
Ya, ya. Itu untuk saya pribadi gitu Ya. kan. Tapi kalau dari literatur jurnal-jurnal kesehatan banyak manfaatnya. Banyak. Salah satunya bisa meningkatkan bukan meningkatkan sih, sebagai antioksidan alami. Ya. Antioksidan alami, terus bisa sebagai alat untuk diet juga. Karena katanya menurut pakar itu kan kopi itu kan memberikan efek booster itu kan otomatis stamina kita semakin meningkat, otomatis aktivitas juga kan makin meningkat juga. Iya. Nah, itu kan bisa membakar kalori. Betul. Itu salah satunya. Terus apalagi sih, sebenarnya banyak sih ya. Banyak gitu. Tapi dengan takaran yang pas juga. Yang pas ya, nggak terlalu over juga ya gitu. Jadi kalau rekomendasi masih ya 2 atau sampai 4 cangkir lah sehari itu baru sehat. 2 tapi, sampai 4 cangkir. Iya, tapi tanpa gula ya. Gitu. Jadi pure kopi hitam murni itu baru sehat. Cangkir yang sebesar apa tuh? Sekitar 150 sampai 200 ml lah. 150 sampai 200 ml. Oke. Itu untuk takaran tuh kalau saya baca sih sekitar 400 mg. 400 Kafein yang terkandung dari satu cangkir itu sekitar 100. Iya. 100 mg kafein. Bahkan kan kalau orang-orang tua dulu gitu ya, biar ada anak kecil biar nggak kena step katanya, kasih kopi kan. Ya. Kopi gitu kan. Terus saya pernah dengar juga ketika ada orang asma, asma kan itu penyempitan pernafasan, saluran pernafasan. Katanya ketika asmanya kambuh, berarti kan saluran pernapasannya menyempit tuh. Nah, kasih kopi, tapi kopi pure, itu otomatis langsung membuka gitu. Jadi itu saya pernah dengar gitu, pernah dengar ada yang memberitahu seperti itu gitu. Nah, Kang Bul, Om Bul, ini kan Duve kopi. Nah, Duve kopi itu ada singkatannya apa gimana? Kalau berangkat dari nama Duve, jadi sebenarnya itu awal saya bisnis kopi itu kan bukan kopi cold brew ini ya. Iya. Kopi hitam bukan. Iya. Jadi pertama 2017 mengenal kopi, terus ya belajar dikit-dikit lah di media atau ditanya-tanya ke orang yang lebih berpengalaman. Istilahnya pertama itu saya kan bisnis kopi itu kopi bubuk. Jadi ground coffee gitu kan. Kopi ground coffee sama bijinya juga, yaitu ngambil di supplier itu yang pertama saya kenal gitu kan. Sana belum punya nama brand. Masih nama brand yang punya supplier. Jadi istilahnya reseller. Pertama reseller. Ya, oke. Reseller berangkat dari sana ya, lama-lama saya pengen punya brand sendiri gitu kan. Pengen punya brand sendiri tapi bingung nih mau ngasih nama apa gitu kan. Terus produk yang saya unggulin apa? Karena waktu itu kan 2018 mulai berpikir kalau kopi ground, kopi bubuk, kopi biji itu udah banyak pemainnya gitu. Iya. Nah, udah banyak pemain, ya akhirnya saya berpikir kenapa nggak ngeluarin produk minuman siap minum ya. Siap minum. Jadi kopi siap minum gitu kan. Tapi brandnya apa nih gitu kan. Pertama sih saya itu pernah nyobain salah satu produk minuman mungkin khas Sumatera ya, kopi duren. Kopi dicampur duren. Banyak lah di orang-orang yang udah bertahu sekarang gitu kan. Nah, pertama itu ngeluarin produk siap minumnya itu. Jadi mencampurkan kopi murni dengan buah durian. Nah, berangkat dari sana, dari durian kopi, nah, akhirnya tercetuslah nama ini gitu sebenarnya mah. Gitu. Jadi awalnya mah gitu. Duve itu pertama itu durian kopi. Nah, durian kopi ya berangkat dari minuman kopi campur durian. Gitu kan. Lama 2018 lah sekitar. Tapi nggak lama sih, karena ternyata jadi ada kekurangannya, yaitu nggak bisa tahan lama. Iya, karena ada buah-buahan jadi cepat basi kan. Gas juga kan itu. Nah itu kan terus
karena saya belum mempelajari tentang durian gitu kan, buah durian dengan kopi gimana sih efeknya gitu. Nah, akhirnya ya wah, jangan sampai produk saya itu jadi malah tidak bermanfaat atau membuat orang sesuatu entah ngalamin apapun gitu ya. Nah, akhirnya saya beralih ke belajar untuk membuat kopi murni dengan tanpa campuran apapun, dengan teknik tertentu yang disebut dengan cold brew ini kan. Nah, brandnya ini yang tetap saya pakai gitu. Nah, Duve ini yang dulunya durian kopi, sekarang menjadi dunia kopi. Itulah. Ya. Mungkin rancunya dunia aja kopi kan bahasa Inggris gitunya, iya dunia. Tapi whatever lah, bebas. Cuma saya gitu ya, yang penting mau Duve gitu. Saya nyoba dulu. Udah nyoba sih sebenarnya, udah nyoba dan luar biasa ini rasanya. Kenapa saya mau mendoakan kopi? Karena ngobrol nggak ngopi sambil ngerokok nggak enak. Kurang afdol gitu. Nah, sekarang saya mau ngopi. Udah ngopi ngerokok. Nanti lanjutin ngobrolnya. Gitu. Oh, jadi oke. Berarti duriannya mau udah enggak aja ya? Next mungkin. Kalau tapi ada rencana. Itu produk yang pertama saya bikin itu kan yang itu kan. Jadi pengen mungkin suatu saat kembalikan lagi mesti dikeluarin lagi sih produk pertama. Tapi ya istilahnya harus belajar lagi sih. Ya. Seperti itu. Nih Om Bul, banyak pencinta kopi yang kalah nyeletela. Bisa mikir. Tuh. Nah, salah satu manfaat kopi itu kan begitu kita kadang-kadang suka stuck gitunya. Begitu ngopi langsung jos gitu, fresh deh gitu pikiran teh. Benar. Jadi banyak orang yang suka kopi gitu ya di luar sana tuh. Ya termasuk baraya-baraya di sana gitu kan banyak yang suka kopi. Tapi dia takut karena punya asam lambung. Punya mah. Jelas. Nah, kalau kopi ini untuk yang punya penyakit lambung atau mah aman apa tidak? Kalau istilah itu mahnya saya mah nggak perlu banyak ngomong sih, istilahnya mah gitu. Oke. Bukti wanya. Jadi karena banyak yang sudah nyobain kopi Duve ini dengan teknik cold brew gitu kan. Dan saya sedikit menjelaskan tentang cold brew gitu ya. Sedikit teknik cold brew itu jadi teknik penyeduhan kopi tanpa menggunakan sedikit atau setetes pun air panas gitu. Makanya cold. Cold brew. Ya. Jadi teknik penyeduhan kopi tanpa menggunakan air panas walaupun satu tetes. Jadi menggunakan air suhu ruangan atau air es. Siap. Nah, prosesnya ada dua macam. Proses dripper, jadi istilahnya penetesan. Jadi cold drip disebutnya gitu ya. Tapi secara garis besar cold brew sih. Cuman identik dengan nama cold drip. Jadi ada alatnya, si kopi itu direndam. Dengan teknik air itu diteteskan gitu kan. Diteteskan di atas. Ada alatnya itu ya. Alatnya itu ada kopi. Jadi si kopi itu ditetesi dengan air. Kebayang. Jadi ntar kan si kopi itu kan terseduh ya. Ke ekstraksi sama air dingin yang ditetesin itu. Baru hasilnya muncul keluar, hasil terakhir gitu kan. Nah, kalau cold brew yang saya buat yang teknik satu lagi. Jadi teknik satu lagi disebutnya cold brew. Jadi si kopi itu setelah saya giling, saya rendam selama 24 jam. Wah, 24? Iya, prosesnya. Enggak 25 jam. Mau 48 jam sih. Soalnya saya pernah nyobain 3 hari dan lebih enak gitu. Lebih enak. Fermentasi dong ya? Enggak. Ya memang ini sebutnya fermentasi sih. Iya. Tapi tidak mengeluarkan kadar alkohol. Kecuali mungkin lebih dari sebulan ya, nggak tahu sih, atau lebih dari seminggu mungkin. Karena saya belum nyobain. Nah, kenapa istilahnya kopi cold brew aman bagi lambung? Itu kan salah satu pertanyaan tadi kan. Karena jadi kalau kopi diseduh dengan air dingin itu mengurangi kadar asam yang terkandung di
kopi itu gitu kan ketika diseduh. Oke. Kalau dengan diseduh dengan air panas, ekstraksi air panas itu kadar asam yang terkandung di kopi dengan seduhan air panas itu lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan teknik cold brew ini. Oh. Ya. Seperti itu tuh. Dan banyak ada beberapa orang yang punya asam lambung tinggi akut. Begitu minum kopi produk saya ini nih si Duve. Si Duve. Alhamdulillah Aman. sedikit pun nggak ada kerasa mual atau apapun gitu. Mantap. Dan berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah berarti. Berarti ini yang rekomen kopi di Duve Kopi ini berarti ya? Cold brew ini? Iya, cold brew. Ada beberapa varian atau cuma ini doang? Sebenarnya sih varian itu dulu saya punya 3 varian. 3 varian. Nah, jadi ngeluarin itu kan cold brew pure murni kopi hitam. Fine Robusta. Oh, Fine Robusta ya. Yang kedua itu Arabica wine. Jadi jenis kopinya Arabica, kafeinnya lebih rendah. Yeah. Rasanya lebih variatif. Yeah. Ya. Dan ketiga kopi susu. Oh, kopi susu sempat. Cold brew tapi kopi susu juga. Oh. Ya banyak lah di pasaran banyak kan. Iya. Umum lah itu mah ya. Umum. Tapi ya akhirnya berjalan. Akhirnya kan semacam apa tuh? Dievaluasi gitu ya. Perjalanan selama saya ngejual produk ini gitu kan. Dari mulai kopi susu, pure kopi hitam yang Mood Booster ini, Mood Booster, dan yang light yaitu Arabica wine. Ternyata pasarnya ya yang lebih bagus dan lebih grafiknya lebih bagus, stabil itu ya kopi yang saya ini sekarang. Oh, oke. Nah, ini varian kopinya yaitu Robusta wine. Disebutnya. Ya, kebetulan pasar saya itu nggak pada suka kopi-kopi yang asam. Arabica berarti. Arabica. Iya, asam Arabica. Sama, saya juga nggak suka Arabica. Kan kopi teh asam gitu kan. Ya. TU sedangkan gitu. Ya biasalah. Mulut Indonesia gitu. Nah, sebenarnya itu strategi pasar. Jadi saya ngambil celah. Kita itu kan terbiasa ngopi warung. Iya. Kopi-kopi saset kan. Betul. Dengan harga yang murah plus gula. Dan rata-rata yang namanya kopi saset itu varian kopinya itu Robusta. Jarang yang Arabica. Iya, betul. Masuk akal. Oke. Ngambil celah ke sana. Karena kalau berdasarkan orang-orang yang pemain cold brew dibanding saya itu kebanyakan di luar. Kebanyakan itu ngambilnya kan kopi-kopi Arabica. Arabica ya. Kopi Arabica. Saya ngambil celah yang ini yang belum kesentuh nih istilahnya para penggemar Robusta. Oke. Dan memang intinya sih kopi saya itu ya kopi booster. Booster. Jadi untuk meningkatkan stamina. Nah, sekarang ada pertanyaan yang sebenarnya agak sensitif sih ini teh. Nanya teh gitu kan. Cuman ya harus dipertanyakan. Insya Allah selama saya bisa jawab, saya jawab. Ngopi lah. Jadi bisa mah. Nah, gini, Ombul kan di samping sebagai owner kopi, berarti kan masuknya sebagai pengusaha atau bisnismen. Bisa masuk kan? Bisa. Owner kopi itu kan untuk dijual, dipasarkan. Ya, pengusaha, bisnismen. Meskipun belum besar, tapi sedang merintis. Wah, pedagang wilayahnya. Berusaha untuk menjalankan sunnah Rasul kan niaga. Mantap. Cek hadis cek orang-orang teh salah satu pintu rezeki yang paling banyak itu berniaga. Kenapa nggak saya coba? Ya, oke. Jadi orang mah dagang lah gitu. Ya, udah. Pengusaha mungkin bisa jadi sih. Bisa tapi gitu. Terlalu wah gitu ya. Terlalu wah. Karena jauh lah dengan sekelas. Taruhlah si normal eta geuning aya kan normal nih nya. Oh iya. Kelasnya gede. Iya. Terus ada si bak-bak. Iya, betul. Berarti dagang gitu ya. Pedagang gitu. Dagang kopi Dagang kopi. Ini bajunya nih, tukang ngopi nyari duit cuman hobi. Keren itu. Nah, saya ingin nanya kayak ini. Kan Ombul itu
Dovi Kopinya itu berdiri pada tahun 2017. Kalau brand Duve 2018. Oh, 2018 berarti. Oh, itu kan belum pandemi. Belum. Belum kan? Alhamdulillah. Belum pandemi. Itu otomatis omset lumayan dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa menghidupi saya sehari-hari. Gitu. Yang penting bisa beli rokoknya, jeung makan we. Ya, nah, itu we. kayak gitu. Nah, kena imbas nggak sih ketika pandemi masuk ke Indonesia? Wah, COVID-19 masuk ke Indonesia gitu. Utamanya tidak menutup mata lah. Dan memang benar kejadian turun drastis penjualan. Omset pun turun pasti kan. Turun sampai kan sempat berhenti selama begitu awal 2000 berapa sih pandemi itu 2020 nya 2019 ya 2020 lah 2020 itu awal Maret kan ya. kita Februari Maret saya sempat off dulu sih. Oh, sempat off. Off 2 Maret April Maret lah, pertengahan Maret begitu mulai ramai PSBB lockdown itu kan ya otomatis kan komunitas pasar yang saya punya gitu kan ya kebetulan komunitas burung kan event nggak ada. Iya kan nggak boleh kerumunan kan. Iya. Nah, itu salah satunya sebab akibatnya gitu ya, pandemi itu ya otomatis sekitar kurang lebih pertama awal pandemi itu 60-70% turun. Besar banget. 60-70% gitu ya. 60-70% turun. Rata-rata itu ya. Berusaha berjalan istilahnya bertahan. Wah, tapi ini belum maksudnya nggak sehat. Jadi saya produksi tapi barang nggak keluar kan percuma juga. Iya. Ya, akhirnya saya ya udahlah sambil melihat situasi off selama kurang lebih 4 bulan. 4 bulan off sampai 5 bulan. Maret sampai Agustus. Off-nya. Off. Tapi yang saya pertanyakan itu kan pemasaran terbesar itu di komunitas burung ya. Otomatis kan pas pandemi ini masuk kan PSBB tuh nggak boleh ada kerumunan orang. Berarti kan kalau burung itu pas begitu kontes kan ada kerumunan orang. Iya. Nah, kenapa nggak ngadain kontes online? Jadi burungnya aja yang di sana. Jadi kan nggak ada peraturan untuk kerumunan burung. Harusnya mah itu mesti dipikirin sih. Solusi juga gitu. Nggak ada kan untuk kerumunan burung nggak ada. Ini kan kerumunan orang. Hewan mah nggak ada kerumunan hewan. Bisa. Coba mesti ke para IO Bener ya? IO burung kata mesti dicetuskan coba. Bener ya, keren ya. Mudah-mudahan bisa. Sedikitnya bisa jadi istilahnya event tetap jalan gitu kan. Tetap jalan event, tapi burungnya doang gitu. Bisa cuman kumahannya. Keren itu. Jika sekarang kan serba digital. Ya, geus zaman milenial gitu istilahnya mah. Itu ide-ide bagus cuman teknik nampulnya. Liar tapi karena mau misalnya burung teh bisa ratusan ya. Iya. Wah kebayang ngegantungkan burung kumaha gitu. Di imam masing-masing gitu. Nah, oke, kembali lagi ke topik. Omset menurun drastis antara 60-70%. Sampai sekarang pun masih berjalan kan PSBB. Masih. Berarti udah 2020 hampir setahun ya. Hampir setahun kan. Setahun. Nah, sebenarnya kalau saya ini apa sih yang dikhawatirkan? Saya gini loh. Saya bukan tidak percaya adanya COVID-19. Saya mempercayai bahwa virus itu ada. Ada. Ada, virus itu ada. Yes. Bahkan bukan hanya COVID. Ada, yang lain pun ada gitu kan. Tapi saya setelah melihat grafik maaf ya ini ya. Maaf banget ini. Setelah melihat grafik kematian di tahun 2019 itu lebih besar 2019 daripada 2020 gitu loh. Nah, itu ya. Kalau nggak salah saya lihat itu tingkat kematian paling banyak itu dari TBC kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah gitu kan. Nah, sekarang diterapkan peraturan PSBB, kalau sekarang PKM. Apa sih itu singkatannya lah, lupa. Pembatasan kerumunan massa. Nah, gitu kan dengan
diringankan. Kalau PSBB pertama kan emang lockdown ya, kan gitu ya. otomatis hampir Atau susah lah. ya gitu lockdown gitu kan, kecuali warga Rancamanyar. Bebas Bebas itu. macam-macam. Nah gitu kan. Kalau PMKM ini, PKM ini agak diperingan. Jam operasional masih tetap bisa berdagang tapi dengan jam operasional terbatas. Terus mall masih bisa dikunjungi tapi dengan berapa persen? Ya. Terus itu aja ya. Oh, FA juga ini diterapkan lagi ya, kan sampai tanggal FA, 25. Sampai 25. Nah, PKM ini apa ya? Diterapkan ketika vaksin masuk. Vaksin masuk gitu kan. Ya. Sinovac itu masuk ke sini gitu kan. Dan gimana ya? Saya ragu tanggal 25 Januari itu akan beres. Berarti kan pengaruh untuk pedagang juga dong. Wah, jelas. Ya. Jadi walaupun sekarang istilah saya mulai berjalan baik, sebagian event mungkin masih ada sih ya, udah bisa event, tapi kelasnya kecil gitu kan. Kelasnya kecil. Intinya sih bukan kerumunan atau ada event sih ya. Kalau dari kacamata dagang, pandemi itu kan yang saya pelajari, yang saya lihat-lihat, yang saya pelajari kan otomatis efeknya itu kan ke segala bidang ya. Iya. Mungkin banyak orang yang kena PHK juga. Oh iya, betul itu. Pengurangan karyawan di perusahaan-perusahaan tertentu gitu kan. Ya otomatis kan berpengaruh ke daya beli masyarakat. Iya. Nah, kalau balik lagi ke usaha Duve, saya jalanin sekarang, baru mulai sekitar Oktober kan ya. September, Oktober, beberapa bulan lah, 3 bulan, 4 bulan. Kenapa omset saya masih turun? Maksudnya belum naik lagi gitu ya? Iya, belum stabil lah gitu. Iya, belum stabil. Ternyata karena daya belinya udah berkurang. Iya. Karena efek pandemi ini. Jadi kalau misalnya ntar nih tanggal 25 beres, itu belum bisa menjamin. Iya, betul. Usaha saya atau istilahnya si pasar saya udah mulai naik lagi, mungkin nggak bisa menjamin lah. Iya. Selama daya belinya belum meningkat. Oke. Nah, sampai tanggal 25 Januari. Sekarang kan lagi, ini yang saya bingung tuh ini loh. Pandemi ini nggak seheboh virus-virus yang tahun lalu muncul seperti H1N1, flu burung gitu kan. Karena mungkin sekarang zaman digital milenial dan media pun terlalu menggoreng gitu. Digoreng sama media hampir tiap hari, jadi kan kepanikan warga tuh muncul. Jelas kan itu kan? Jelas itu kepanikan warga tuh muncul gitu. Nah, ada nggak sih, bukan tunjangan ya, apa ya, kepedulian pemerintah untuk para pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang kecil untuk membantu gitu? Ya otomatis kan kita nggak tahu dengan pandemi ini berapa pedagang yang tutup usahanya. Bener nggak? Jelas. Di data nggak tuh? Gitu Jelas, kan? jelas. Ada nggak bantuan gitu? Nah nih gini aja lah. Kalau nggak dia janji gitu kan, si pemimpin kita gitu, saya nggak mau nyebutin nama. Si pemimpin kita gitu, oh kamu dagang ini ya, omset kamu menurun ya gara-gara pandemi ini yang menciptakan yang menyarankan untuk PSBB, PKM atau lockdown itu dari pemerintahan setempat, dan ya ada pemimpin tertinggi juga dan setempat gitu kan. Nih setelah ini mungkin nih saya nanti kasih modal untuk menggantikan omset yang kemarin hilang. Ada nggak kata-kata itu? Kalau itu sih mungkin sekarang mah ada sih ya. Sekarang ada ya. Apa? Ada yang ini teh, yang kemarin teh Bansos. Yang BLT UMKM. BLT UMKM. Bawa bantuan langsung tunai untuk para pelaku UMKM. Nah, UMKM kalau nggak salah besarannya kurang lebih sekitar 2,4 juta ya. Per bulan? Enggak, maksudnya sekali. Oh, sekali doang? Sekali, ya. Oke. Mungkin itu salah satu kepedulian. Iya. Ya, kita nggak bisa nutup mata lah. Iya, betul. Oke, saya berterima kasih misalnya untuk para pelaku UMKM yang udah dapat. Iya. Ya. Ini salah satunya itu. Tapi kalau dari segi global ke depannya, ya itu mesti istilahnya mah
saya mah cuma himbauan ke pemerintah gitu. Pemerintah kalau misalnya bantuan bukannya kita menampik atau menghilangkan bantuan pemerintah kepada masyarakat khusus pelaku UMKM. Tapi kalau cuma sekali istilahnya gitu ya, untuk saat ini dengan pandemi yang belum beres dan nggak tahu beresnya kapan, mungkin belum terlalu maksimal. Itu aja sih. Belum terlalu maksimal berarti. Tapi ya sedikitnya adalah manfaat gitu ya. Ada sedikitnya. Karena ya itu kemarin itu kan banyak nih tetangga yang punya warung atau yang punya jualan apa itu kan dapat bantuan sekian nominalnya, dan ya mungkin untuk saat itu kebantu. Tapi kalau balik lagi sih, pertama untuk modal usaha mungkin lumayan untuk kalangan pedagang kecil, tapi kalau kedepannya selama daya beli masyarakatnya belum stabil sebelum pandemi, ya istilahnya bukan percuma sih, tapi nggak terlalu signifikan lah. Oke. Itu kan untuk pedagang warung. Ya warung kayak gitu lah. Om Bul kan sebagai pedagang sama kopi. Dapat nggak UMKM itu? Kebetulan saya belum mengajukan gitu istilahnya. Oh, itu jadi harus kan mengajukan? Harus mengajukan. Jadi nggak semua orang kan. Jadi istilahnya kan ada data para pelaku UMKM itu yang saya baca-baca itu kan nggak terdata semua kan di dinas UMKM. Oke. Kecuali yang udah pernah istilahnya yang udah punya BPOM, yang udah punya brandnya udah terdaftar. Itu secara tidak langsung kalau nggak salah terdaftar di dinas UMKM. Nah kalau kebetulan saya kan belum mendaftarkan brand saya sendiri gitu kan, berarti belum ada datanya. Nah jadi yang bantuan kemarin itu kalau nggak salah kebanyakan yang belum terdaftar, jadi makanya mesti mengajukan diri gitu kan. Itu sih. Oke, dengan syarat UMKM dapat dengan syarat mendaftarkan diri. Iya, mendaftarkan diri gitu dinas ya. terkait. Dinas terkait. Oke. Itu untuk pedagang yang dagangan halal ya. Kopi kan iya, halal kan? Halal. Itu aja harus didata dapat UMKM. Mending dagang narkoba dong. Nah, Ilegal tapi nggak usah dapat UMKM juga kaya. wah, justru itu sebenarnya suatu potensi yang mesti digerakkan. Jadi kalau lihat prospek, wah itu menjanjikan. Tapi kan ada tapinya. Ada tapinya, semua ada tapinya. Tapi itu pasti tahu, semua ada tapinya gitu. Tapi ya itu loh, kenapa sih nggak semua gitu? Karena ya mungkin lah saya mengerti gitu kan, bahwa jatah dana itu kan tidak, kalau misalkan untuk membiayai semua akan tidak cukup lah, pasti nggak cukup gitu kan. Cukup karena mungkin banyak alokasi ya. Iya banyak. Alokasi. Apalagi saya tinggal di Bandung dan ini kan Jawa Barat gitu kan. Besar gitu. Wah pasti gila kan gitu. Gitu. Datanya kan hampir 12 juta. Iya. 12 juta itu untuk yang terdaftar. Jadi maksudnya kemarin itu dapat berita itu kan untuk 12 juta pengguna UMKM kan. Ke tahap gelombang pertama apa gelombang kedua lah gitu. Untuk 12 juta pelaku UMKM yang bisa mendapatkan dana bantuan langsung. Nah itu juga kan mungkin yang pada daftar, mungkin kadang-kadang kan banyak orang juga yang pelaku UMKM tapi malas daftar atau nggak tahu mekanismenya gimana, atau yang nggak punya istilahnya apa, kebetulan nggak punya gadget atau nggak ada berita gitu kan. Itu banyak kan sebenarnya banyak orang kan pelaku UMKM yang dalam artinya belum kesentuh itu secara langsung. Iya betul. Mungkin keterbatasan apa, lokasi, keterbatasan fasilitas mereka gitu kan, banyak kan. Dan banyak yang ngakalin sekarang tuh Om. Jadi gini loh, itu kan hanya khusus pedagang kecil, tapi ada juga yang tidak kecil dapat. Itu kan berarti menandakan bahwa pemerintah itu tidak meninjau langsung. Ada permainan gitu loh. Faktor di lapangan itu. Faktor di lapangan gitu kan. Jadi untuk Anda ya maksudnya untuk petugas itu harus meninjau langsung lah ke lapangan gitu loh. Kasihan gitu yang istilahnya benar-benar membutuhkan tapi tidak dapat. Yang tidak membutuhkan malah dapat.
Nah, Kasihan tapi kan itu loh. banyak kan sekarang tuh kemarin nih ramenya fenomena pada daftar kan di sini banyak di daerah saya sendiri. Oh, kan. banyak di sini. Daftar. Bukannya saya menjelek-jelekan kan. Iya. Atau gimana lah. Saya lihat dia ternyata mereka itu bukan pedagang ataupun bukan pelaku UMKM. Ada sebagian orang gitu ya. Ada gitu ya. Yang mau bahasa oknum lah gitu Oknum. ya. Ya istilahnya ya siapa yang istilahnya mah nolak lah dapat bantuan uang sekian rupiah gitu ya. Dalam keadaan kayak gini kan. Iya. Akhirnya apa ya pura-pura lah istilahnya dipoto kan harus ada foto kan, harus ada bukti bahwa Iya. itu pelaku gitu. Foto di misalnya di roda orang atau Nah di itu, warung orang. nah banyak. Mungkin itu salah satu kritikan saya buat pemerintah. Kenapa enggak langsung ke personalnya, istilahnya terjun ke lapangan langsung, Iya. mendata siapa sih yang benar-benar sebagai pelaku. Betul. Gitu kan. Saya yakin lah petugas juga tidak sedikit jumlahnya gitu kan, banyak gitu kan. Banyak kan, itu kan bisa dibagi-bagi. Ya mungkin ya memang saya belum pernah melaksanakan hal itu, tapi kan sebagai pegawai pemerintahan mau nggak mau gitu loh. Iya, Harus harus lah. terjun lah, itu kan tanggung jawab ya. Iya, tuh Jangan enaknya aja gitu. udah istilahnya. dibayar pajak Oh, juga kan. oh iya benar. Oke, berarti PSBB ini, COVID ini, PKM. PKM ini merugikan aja bagi pedagang. Sangat merugikan. Oh iya, kalau misalnya para pedagang offline jelas Jelas. istilahnya minus lah istilahnya. Minus. Tapi online juga sebelumnya merugi loh. Karena ada ekspedisi tidak boleh bergerak. Sebelum sekarang ya, awal-awal. Itu belum bisa bergerak. Salah satunya itu. Yang kalau sekarang ya udah mending lah, udah berjalan gitu ya, sudah berjalan lagi. Driver online udah bisa lagi gitu kan. Tapi kan untuk pedagang offline sekarang kayak gini, yang jam operasionalnya buka jam 4, jam 7 udah harus tutup. Yang beli belum ada, udah tutup. Kan kasihan ya. Nah gitu. Ya mudah-mudahan lah, saya berharap gitu tanggal 25 ya beres segalanya lah. Ya beres segalanya. Mudah-mudahan yang beli vaksin Sinovac itu udah balik Ya. modal. Tapi bukan dalam artian beres di reset bumi, bukan. Ya jelas lah kalau itu. Nah, ini untuk vaksin Sinovac, kalau ada yang menawarkan, mau nggak divaksin? Tapi kan harus bayar. Kok bayar? Katanya bayar. Ada yang 200, ada yang berapa gitu. Nah, kalau saya nggak salah ya. Kalau saya nggak salah. Beritanya si rancunya. Si rancu nggak tahu bayar nggak tahu enggaknya gitu kan. Tapi kalau saya pribadi masih 50-50 sih. 50-50 ya. Istilahnya kan gini. Vaksin itu kan yang Sinovac ini ya. Sinovac kan ya istilahnya belum ada bukti yang qualified lah yang saya tahu. Ya, jadi belum ada berita yang istilahnya 100% benar bahwa vaksin itu memang efektif gitu kan. Karena baru mulai pisan. Baru mulai banget. Jadi saya sih masih 50-50 sih, antara mau divaksin atau enggaknya nggak tahu sih. Gimana nanti gitu. Kumaprakna we gitu. Cuman kalau dari literatur kesehatan saya baca, vaksin itu kan virus yang dilemahkan. Ya. Dimasukin ke tubuh kita sendiri gitu ya. Vaksin melawan vaksin. Virus melawan virus. Sebenarnya seperti kalau kata orang-orang yang expert, yang lebih mengetahui tentang dunia virus gitu. Terus dunia kesehatan manusia gitu. Kalau orang disuntik vaksin secara tidak langsung katanya otomatis daya imun kita itu enggak berjalan secara maksimal. Cenah tapi cenah gitu. Tapi nggak tahu lah. Ya walau-alam lah. Cuman banyak lah literaturnya yang bilang kalau kita divaksin secara tidak langsung kan imun kita nggak berjalan. Jadi nggak maksimal. Karena manusia itu kan harusnya punya ya emang lumrah dan sunatullah punya daya imun sendiri kan. Jadi secara otomatis kalau misalnya ada benda asing otomatis kita kan mau counter. Betul. Nah kita
dikasihin disuntikan dengan hal-hal tertentu. Iya. Otomatis imun kita nggak bekerja. Iya. Katanya sih begitu. Ya. Bahkan kan Sinovac itu persenannya yang paling kecil di antara vaksin yang lain. Oh, Iya. 20% gitu untuk kesembuhan atau berapa persen? Pokoknya paling peringkatnya tuh paling akhir Sinovac. Sinovac dibanding yang Dibanding Pfizer vaksin, iya. Pfizer atau apa? Iya, dibanding vaksin-vaksin yang lain. Makanya saya dengar-dengar tuh Sinovac dijual ke Indonesia dan yang menjualnya itu beli ke Jerman. Oh, Gitu. Kenapa negara penciptanya tidak memakai vaksin sendiri? oh. Nah, jika kopi merenya, Ah, saya nggak kopi, duve. ya. Tapi saya sendiri tidak minum duve di sana gitu. Ha. Wah, itu sih ada Tanda tanya ya. udang di balik bakwan. Enak udah balik bakon mah. Ya pokoknya saya berharap tanggal 25 nanti segera beres segalanya dan yang namanya Covid segera pulang ke negara asalnya. Ya, segera pulang mudik lah kan itu. Iya, lain tempat mana gitu di dia. Jadi saya mah cuman berharap gitu Berharap gitu ya. dan semoga gitu istilahnya mah kita lebih baik ke depannya itu aja. Ya itu udah ikhtiar mah kudunya. Kudu, ikhtiar mah. Ikhtiar mah kudu gitu kan ya. Tanggal 25 Januari nanti normal kembali. Untuk para pedagang kecil maupun besar ya bisa berjalan seperti biasa ya, jam operasional normal gitu kan. Iya. Ya. Kasihan lah gitu, Iya. termasuk saya gitu, termasuk saya Iya. juga. Jelas Kan itu. susah jadinya seperti itu. Dan apalagi yang mau dibahas? Udah kayaknya. Ya saya cuma itu doang sih sebenarnya mah. Kopi sama keterkaitan pedagang dan Wah, PSBB. sebenarnya mah ada Panjang deh sebenarnya dan namanya. memang untuk diuraikan mah wah terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Lah. Tapi yang jelas bagi saya sebagai pelaku UMKM, Ah, istilahnya pelaku dalam artian bisnis lah. ya Jadi, bisnis, oke. bisnis memang jelas jadi efek besar pisan gitu. Efeknya besar pas. Besar pisan gitu kan. Sampai ke istilahnya sempat drop juga kan, ya Iya. drop kan. Waduh, rek bisnis naon deui ya Iya, kayak kieu mah gitu bener. kan. Susah gitu. Modal terbatas ya. Modal terbatas Nah, bagi saya sendiri seperti gitu itu. kan. Ya saya berharap lah untuk kedepannya ya segera normal kembali lah. Amin gitu ya. Amin Insyaallah. insyaallah. Yang penting mah kita usaha aja gitu Ya, lah. penting kita usaha aja. Jadi enggak jangan berpikir pesimis. Iya. Tetap semangat. Iya, betul. Jadi kalau menurut saya nih, yang mau berkegiatan di luar ya silakan berkegiatan. Yang mau percaya Covid itu ada silakan, yang tidak percaya Covid itu ada ya silakan. Enggak. Setidaknya ketika kita keluar ya Jaga ikutilah protokol protokol. gitu kan, memakai masker. Tetap- Ya minimal memakai minimal. masker gitu. Jadi tongkas aing gitu Tong guys. aing, tong aing kuat, Wah. tiba-tiba kan bahaya gitu kan. Kita nggak tahu bahwa imun kita kuat tapi pulang ke rumah kan ada anak, Nah, ada ibu kita yang sudah tua gitu yang pikirkan orang lain sebelum melangkah. Nah, pikirkan orang lain sebelum melangkah tuh, dengerin. Gitu kan. Jadi intinya kopi Duve kopi cold brew. Ini harganya berapa? Untuk harga pasar sesuai dengan yang udah aja udah berjalan sih 18.000. 18.000 botolnya. per botolnya 18.000. Oh, masih worth it lah. Worth it lah. Untuk sekelas kita langsung minum ya. Iya. Daripada mesti nunggu 24 jam. Kan lama. Iya, Pengen kan? ngopi nih. Tapi nunggu 24 jam. Iya. Aduh, waktu geus kudu ka mana Nah, gitu nya. gitu. Prosesnya, Nah, hargai prosesnya proses. lama. Gitu, Kalau hargai kan proses. Duve kan udah begitu Anda mau, saya kirim tinggal minum. Betul. Beres. Jadi iklannya gini ya. Kopi Duve aman di lambung. Kayak kopi apa ya itu ya? Kok kayak kopi sebelah gitu. Sangkana kayak ngajiplak. Oke, jadi Baraya yang mau beli kopi Duve nanti saya cantumkan Instagramnya di description. Bisa langsung, kalau misalkan ada yang mau beli langsung ke tempat, Bisa, boleh janjian dulu. Boleh janjian dulu nanti. Karena kadang-kadang kan saya belum proses tiap hari ya. Ah. Jadi prosesnya pertama memang lama, bisa Ah. 24 jam. Jadi PO nggak? PO dulu nggak? kalau untuk pemesanan banyak, PO dulu. iya kita PO dulu.
Jadi nanti sekalian aja ya, selain link Instagramnya, alamatnya aja ya saya cantumkan. Boleh. Kalau nomor kontak janganlah. Bisi iya Ya, kayak bisi gitu loba fans gitu kan. Oh, mana UMKM lah kan bahaya ya. Kamu pedagang gitu, Covid dulu lah. Kan bahaya gitu. Ya, jadi nanti saya cantumkan aja alamat dan Instagramnya. Instagram gitu ya. Duve Kopi, Cold Brew. Ya Insya pokoknya Allah aman. Insya Allah Sehat. aman, sehat, booster aman di lambung. Oh iya, dan jelas ini tanpa gula sedikit pun. Ya, yang jelas Murni. tanpa gula sedikit pun dan murni. Murni ini gitu kan. Dan ini dikemas dengan air dingin. Air dingin. Oh iya saya lupa. Ini bertahannya berapa lama kalau disimpan? Misalkan saya mau nyetok banyak nih. Nah, berapa lama nih? Saya udah pernah nyoba eksperimen selama 1 bulan. 1 bulan. Dan aman. Dan ada beberapa istilahnya konsumen saya yang udah langganan. Mereka tuh nyetoknya biasa 1 bulan. 1 bulan. Untuk 1 bulan konsumsi lah istilahnya. Sekian puluh botol. Sampai habis pun gak ada keluhan apapun. Nggak ada keluhan apapun. Berarti aman 1 bulan aman lah. Tapi kalau rekomendasi sih menurut Di bawah 1 bulan. jurnal mah ya 3 minggu lah. 3 minggu. Ya kalau untuk pencinta kopi sih nggak akan sampai 1 bulan. Saya sih ini sejam juga habis gitu. Iya sama. Saya juga kerja ngetik sambil ini ya habis gitu. Habis gitu. Nggak sehari hitungnya seperti itu. Ya mungkin sampai sini dulu pembahasan yang terpararugu gitu. Yang Jadi penting membaca perot lah. baca perot ya. Jadi yang penting mah ambil aja positifnya, dan saya sangat berharap semoga apa yang menjadi musibah di negara kita ini segera berakhir. Dari mulai Covid, gempa dan lain-lain kan banyak tuh musibah yang terjadi. Nah, jadikan ini pelajaran. Dan untuk para pedagang-pedagang di luar sana semoga bisa berdagang Tetap dengan normal eksis. kembali. Eksis. Dengan normal kembali maksudnya gitu. Tetap eksis terus aja, ikhtiar dan bismillah gitu. Iya, nggak boleh menyerah. Udah. Nggak boleh menyerah, udah aja jalanin ya. Jalan. Bisnis yang ada jalanin aja, nggak usah mikir yang lain-lain lagi ya. Itu kudu mikiran naon pusing, dibiaya- pusing, dibayaan tuh. bente. Terus saya Jadi sahade sih nurek memulai diri orang sorangan selain orang. tahu gitu. Bisnis aing kumaha aing gitu ya. Mau orang mah. Dompet kumaha benar gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu dan doakan ya dengan nama channel saya yang baru ini semoga videonya lebih bermanfaat dan profesional Amin, gitu. amin. Insyaallah ya. Dan jangan lupa juga nih dibeli Duve kopinya, kopi yang sangat bermanfaat dan aman di lambung. Jika iklannya. Jagoan deh iklannya. Penasaran? Silakan. Silakan. Kontak saya gitu. Oke, kita akhiri saja sampai sini karena hari sudah mulai malam dan apalagi yang akan dibahas tidak ada. Bahasan mah ternyata banyak. Cuman isi tersinggung. ada salah satu orang pihak tersinggung lah. seperti Sampai enak itu. lah. Oke. Tunggu video kita selanjutnya dengan mudah-mudahan rekan saya udah bisa bergabung gitu ya. Jadi ya simak terus di channelnya Cabai merah. Cabai Merah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.